Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradia Kirana Qur'ani. Saya dari kelas BPIB semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya akan menyampaikan tugas, teori dan praktek konseling dengan tema terapi Gestalt. Jadi, Gestalt memandang bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengemban tanggung jawabnya sendiri atas hidupnya. Kemudian, menurut Peirce, dengan teorinya tidak ada yang ada kecuali sekarang. Jadi, menurut Peirce memandang bahwa kehidupan manusia yang ada hanyalah sekarang. Manusia tidak boleh berfokus pada masa lalunya saja, karena masa lalu manusia sudah berlalu dan sudah terjadi. Kemudian masa depan belum terjadi atau belum datang, sehingga manusia tidak boleh fokus pada masa lalu maupun masa depannya. Kemudian, menurut Polster memandang kekuatan adalah sekarang. Banyak seseorang yang menghabiskan energinya hanya untuk memikirkan masa lalunya yang tidak selesai. Masa lalu yang hanya berisi tentang penyesalan, kedengkian, dendam, dan lainnya. Kemudian ada juga seseorang yang hanya memikirkan tentang masa depannya yang belum terjadi, mengangan-angankan masa depan yang bagaimana nantinya, sehingga energi mereka sudah habis untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi atau sudah terjadi, tidak fokus kepada apa yang mereka jalani saat ini. Kemudian, dalam terapi Gestalt, ada teori yang berisi urusan yang tak selesai. Urusan yang tak selesai bisa berupa perasaan yang tak bisa diungkapkan, kemarahan, kebencian, dendam, rasa sakit hati, rasa diabaikan, dan lain-lainnya yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia. Sehingga perasaan-perasaan tersebut tersimpan dalam diri seseorang dalam bentuk ingatan maupun contohnya, ketika dahulu ada seorang anak yang di masa kecilnya sering dimarahi, dipukul oleh orang tuanya, namun mereka tidak bisa berkutik karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang tersebut. Sehingga ketika dewasa, dia memiliki perilaku-perilaku yang tidak lazim atau menyimpang dari teman-teman lainnya, dikarenakan karena dia memiliki urusan yang belum selesai di masa lalunya, yaitu kemarahannya, kebenciannya terhadap orang tuanya ketika dia masih kecil. Perasaan-perasaan tersebut harus segera diungkapkan atau diselesaikan supaya perkembangan individu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan dalam kehidupannya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan seluruh isi hati, kemarahan, dan kebencian tersebut dengan berbagai cara. Contohnya, kita bisa pergi ke tempat yang sepi seperti pantai atau gunung, dan kita bisa menangis atau berteriak dan mengungkapkan segala amarah yang tersimpan dalam diri kita itu. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan perasaan-perasaan tersebut ketika di rumah dengan memukul bantal, memukul boneka, atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban yang ada di pikiran dan hati kita tersebut. Jadi,
kita harus fokus pada apa yang kita alami saat ini dan apa yang kita jalani saat ini. Karena apa yang kita jalani saat ini menentukan masa depan kita. Dan apa yang kita alami masa lalu adalah bentuk dari pengalaman-pengalaman di masa lalu yang harus kita pilah untuk saat ini. Jadi, sebaiknya jika kita memiliki perasaan-perasaan yang tidak nyaman, segera saja untuk diungkapkan, supaya tidak membebani hati maupun pikiran kita. Terapi tersebut bisa kita lakukan sendiri dengan berbagai hal. Seperti yang sudah saya contohkan, kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan terpendam kita dengan berteriak di tempat-tempat yang sepi, atau menangis, atau juga kita juga bisa mencari orang yang bisa memahami perasaan kita untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kita tersebut. Sekiranya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.